Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifahalukum? Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar, yes. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat untuk kita semua dan kalian selalu diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita akan mempelajari tema 3, tokoh dan penemuan, subtema 1, penemu yang mengubah dunia, pembelajaran 3, muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Untuk kompetensi dasar yang akan kita capai yaitu Bahasa Indonesia KD 3.2 menggali isi teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah yang didengar dan dibaca. KD 4.2 menyajikan secara lisan, tulis, dan visual hasil penggalian informasi dari teks penjelasan atau eksplanasi ilmiah dengan menggunakan kosakata baku dan kalimat efektif. Untuk IPA, KD 3.4 mengidentifikasi komponen-komponen listrik dan fungsinya dalam rangkaian listrik sederhana. KD 4.4 melakukan percobaan rangkaian listrik sederhana secara seri dan paralel. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu menyebutkan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan mandiri. Setelah membaca teks tentang penemuan listrik, siswa mampu mempresentasikan informasi penting dari teks eksplanasi ilmiah dengan peta pikiran secara tepat. Dengan percobaan, siswa mampu mengidentifikasi rangkaian seri dan pemanfaatannya dalam kehidupan sehari-hari dengan lengkap. Setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang rangkaian seri dan penggunaannya dalam kehidupan sehari-hari dengan sistematis. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kalian sudah membaca teks yang berjudul Listrik Pengubah Wajah Dunia. Masih ingat kan anak-anak? Teks tersebut merupakan teks eksplanasi ilmiah. Pertanyaannya, apa itu teks eksplanasi ilmiah? Nah, untuk muatan pelajaran bahasa Indonesia kali ini adalah menjelaskan informasi berdasarkan struktur teks eksplanasi. Teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi ilmiah adalah teks eksplanasi yang menerangkan suatu proses yang bersifat ilmu pengetahuan alam seperti gejala alam, terjadinya pelangi, proses arus listrik, dan sebagainya. Teks eksplanasi berfungsi untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat. Teks eksplanasi terdiri dari pernyataan umum atau pembukaan, deretan penjelas atau isi, dan penutup atau kesimpulan. Bagian pernyataan umum berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Bagian deretan penjelas berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi dan dijelaskan secara bertahap atau berurutan. Bagian penutup adalah kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan. Bu Guru akan mengambil contoh bacaan yang sudah dipelajari pada pembelajaran 1 yaitu Listrik Pengubah Wajah Dunia. Coba disimak baik-baik ya anak-anak ya. Untuk paragraf 1 itu berisi pernyataan umum atau pembukaan yang membahas topik masalah yang akan disampaikan oleh penulis. Selanjutnya, pada paragraf
kedua dan ketiga berisi deretan penjelas yang mendukung topik utama yang disampaikan pada paragraf pertama, dengan menuliskan data-data yang berurutan, singkat, dan jelas, sehingga mudah untuk dimengerti. Nah, data tersebut harus berisi tentang pengertian arus listrik, urutan perjalanan arus listrik dari pembangkit hingga ke rumah warga, dan pemanfaatan listrik di rumah warga. Nah, untuk paragraf yang keempat, itu berisi tentang kesimpulan dan ide atau pesan pribadi penulis. Kesimpulan isi teks bacaan yaitu tentang peran penting listrik bagi kehidupan manusia. Pesan atau ide atau pendapat pribadi penulis mengenai topik masalah yaitu tanpa listrik, manusia akan mengalami kesulitan dalam kesehariannya. Nah, sekarang anak-anak ibu mencoba untuk menjadi penemu cilik. Dan ayo kita lakukan hal berikut. Anak-anak diminta untuk membuat rangkaian lampu seri sederhana yang dibantu oleh orang tua atau kakak kalian ya di rumah. Rangkaian seri merupakan salah satu contoh rangkaian tertutup. Nah, bisa dilihat gambarnya ya anak-anak ya. Rangkaian seri adalah rangkaian yang disusun secara seri atau berurutan. Keuntungan dari rangkaian seri adalah nyala lampu yang dihasilkan dalam rangkaian lebih terang. Dan kekurangannya adalah jika salah satu lampu putus, maka lampu yang lain tidak dapat menyala. Yang kedua, lebih banyak memakai energi, sehingga sumber energi akan lebih cepat habis. Alat dan bahan yang harus kamu siapkan di rumah adalah yang pertama, lampu senter atau bolam kecil, yang kedua, saklar kecil, yang ketiga, kabel, yang keempat, baterai, yang kelima, lakban atau isolasi, yang keenam, gunting, dan yang terakhir, kardus untuk alasnya. Untuk cara membuatnya, silahkan kalian simak video berikut ya. Rekatkan dua baterai dan tempelkan pada kardus. Kaitkan kabel pada dudukan lampu seperti ini. Kaitkan ke sisi yang lainnya. Rangkaian lampu sudah siap seperti ini, dan dikaitkan dengan kabel yang lebih panjang di sisi yang lainnya. Kaitkan kabel pada saklar secara terpisah agar dapat berfungsi dengan baik. Jangan mengaitkan kabel antara satu dengan yang lainnya, karena saklar tidak akan berfungsi dengan baik dan lampu tidak akan menyala. Tempelkan kabel saklar pada bagian kutub positif baterai dan kaitkan kabel lampu pada bagian kutub negatif baterai. So, let's try. Setelah kamu mempersiapkan alat dan bahannya dan juga sudah menyimak video cara pembuatannya, langkah awal yang harus kamu lakukan yaitu menggambar rancangan lampu seri yang akan kamu buat. Jangan lupa, kamu sesuaikan dengan alat dan bahan yang kamu miliki ya.
Selain itu, kalian harus cermati dulu panduan keselamatan kerja berikut. Yang pertama, pastikan semua bahan dalam kondisi baik. Baterai tidak berkarat atau bocor. Yang kedua, pastikan tangan bersih dan kering saat melakukan percobaan. Yang ketiga, berhati-hati saat menggunakan benda tajam atau gunting. Yang keempat, gunakan alat dan bahan dengan semestinya. Nah, anak-anak, nanti setelah kalian selesai melakukan percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana, kalian diminta untuk membuat laporan dari percobaan membuat rangkaian seri sederhana yang telah kalian lakukan. Seperti contoh berikut ya anak-anak ya, atau kalian juga bisa melihat di buku tema halaman 29. Jadi, tugas yang harus kalian kumpulkan ke Bu Guru adalah yang pertama, membuat video ketika kamu melakukan percobaan membuat rangkaian lampu seri sederhana, atau ketika kamu menguji nyala lampu tersebut. Yang kedua, membuat laporan hasil percobaan yang sudah kalian lakukan. Kedua tugas itu silahkan kalian kumpulkan 1 minggu setelah kalian melihat video ini. Dan dikumpulkan dengan cara dikirim lewat WhatsApp atau email ke guru kelas masing-masing ya. Bu Guru tunggu ya anak-anak ya. Selamat mengerjakan tugas anak-anakku yang soleh dan solehah. Kerjakan tugas kalian dengan baik dan benar ya. Tetap semangat dan jangan pernah menyerah ya anak-anak ya. Kelemahan terbesar kita adalah menyerah. Dan cara paling tepat untuk sukses adalah selalu mencoba 1 kali lagi. Itulah kata-kata Thomas Alva Edison, sang penemu bola lampu pijar. Nah anak-anak, demikianlah pembelajaran untuk hari ini. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Kurang lebihnya Bu Guru minta maaf. Tetap semangat PJJ, jaga kesehatan, stay at home. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.